Perwira Polda Sulsel AKBP-M ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus persetubuhan dan kekerasan anak di bawah umur pada 5 Maret 2022 lalu setelah didapati menjadikan anak berusia 13 tahun sebagai budak seks. Bagaimana kronologi kasusnya? Simak penjelasan selengkapnya bareng aku, Mela, hanya di Headline. Kasus budak seks siswi SMP di Goa ini terungkap setelah kakak kandung korban yang berinisial AL melaporkan adanya tindakan perbudakan seksual yang menimpa adiknya. Dia mengaku adiknya menjadi budak seks oknum perwira AKBP-M selama berbulan-bulan, di mana korban bekerja sebagai pembantu di rumah AKBP-M sejak September 2021 lalu. Saat baru 3 hari bekerja, AKBP-M tanpa basa-basi langsung mengajak korban berhubungan badan. Korban pun dengan tegas menolak. Korban diperkosa pada Oktober 2021. Sejak saat itu, AKBP-M diduga terus memperkosa korban hingga Februari 2022. Tim Propam Polda Sulsel membawa korban untuk visum di RS Bayangkara Polda Sulsel sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah pada 28 Februari lalu. Polisi mengungkap terdapat 2 alat bukti, yaitu tisu bekas dan hasil visum et repertorum korban. Suartana selaku Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang mengatakan bahwa 2 alat bukti tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan dari tersangka yang mengaku telah memerkosa dan menjadikan korban menjadi budak seks. Tak hanya itu, pihak korban pun mengaku sudah memberikan bukti chat tersangka dengan korban kepada pihak berwajib. AKBP-M berhasil memperkosa korban dengan iming-iming janji manis akan memberikan harta benda seperti uang dan rumah, serta akan membiayai pendidikan termasuk kebutuhan hidup keluarga korban. AKBP-M juga dituding mengancam korban agar bungkam dan tidak menceritakan kejadian yang menimpanya kepada siapapun. Setelah sekian lama merahasiakan hal tersebut, korban akhirnya berani buka suara dengan menceritakan hal yang dialaminya ke saudara di Kalimantan. Saudara dari korban tersebut kemudian melaporkan hal itu ke orang tua korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar turut memberi perhatian pada kasus ini. DPPPA akan memberikan bantuan hukum karena korban masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Agung Adi Kurniawan mengatakan berdasarkan pengakuan korban yang tertuang dalam BAP, AKBP-M memerkosa korban sebanyak 12 kali. Adapun pemerkosaan itu terjadi pada Oktober 2021 sebanyak 3 kali, di bulan November sebanyak 2 kali, Desember sebanyak 2 kali, di bulan Januari 2022 sebanyak 3 kali, dan pada bulan Februari sebanyak 2 kali. Penyidik di Treskrimum sudah resmi mengambil alih penahanan AKBP-M sebagai tahanan kasus pidana yang sebelumnya berada dalam wewenang Propam. Di sisi lain, kuasa hukum AKBP-M Erwin Mahmud sempat menyinggung dugaan pemberian keterangan palsu oleh oknum dari keluarga korban. Dalam keterangannya, keluarga sudah mengetahui dari awal dugaan pemerkosaan yang terjadi pada Oktober hingga November 2021 lalu, namun memilih untuk tidak langsung melaporkan dan malah justru diduga melakukan pemerasan. AKBP-M sempat mengirimkan uang dengan besaran yang bervariasi, mulai dari 200.000 hingga ada yang mencapai 2,5 juta rupiah. Erwin pun mengancam akan melaporkan balik keluarga korban dalam waktu dekat. Sidang etik pun dilaksanakan pada tanggal 13 Maret lalu. Setelah 3 jam sidang tersebut berlangsung, AKBP-M dinyatakan telah melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Ia dijatuhkan sanksi yang sifatnya tidak administratif berupa pelanggaran yang dinyatakan sebagai pelanggaran tercela. Lalu sanksi kedua yakni bersifat administratif berupa rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap AKBP-M dari institusi Polri. Merespons putusan sidang kode etik tersebut, tersangka yang sebelumnya menjabat sebagai Dit Polairut itu langsung menyatakan sikap akan mengajukan banding 1 tingkat di atas Polda, yakni Mabes Polri. Nah, bagaimana nih tanggapan kalian? Kira-kira apa hukuman yang pantas dijatuhkan pada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih ya udah nonton videoku sampai habis. Sampai ketemu di episode headline selanjutnya.